Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Sebelum kita mulai video kita kali ini, kita ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube kita untuk klik tombol subscribe dulu ya. Lalu jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, jadi kalian dapat notifikasi setiap kita ada upload video baru guys. Di video kali ini kita mau bahas atau kita mau share pengalaman kita. Kenapa sih banyak yang nanya nih, kenapa sih ikan gapi yang kita baru beli itu cepat mati? Atau misalnya nih kalian punya peliharaan gapi, baru beli, baru bawa pulang nih, sehari atau 2 hari kemudian mati guys. Jadi ini kita kasih share pengalaman kita ya, kenapa itu ikan gapinya mati, lalu gimana solusinya guys. Simak videonya sampai akhir ya guys, biar gak gagal paham, karena video ini saling berhubungan sih. Oke, kita mulai videonya ya guys. Jadi faktor utama dalam pemeliharaan ikan itu yang pasti adalah air ya guys. Jadi air ini adalah faktor yang paling penting. Nah, kualitas air inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kenapa ikan gapi yang baru kita beli itu mati guys. Sekarang kita kupas secara detail ya guys. Yang pertama, kalian beli gapi itu di toko gapi atau di peternak gapi, dimana airnya itu tidak sama dengan air yang ada di rumah kita guys. Kecuali kalian beli dari tetangga kalian yang mungkin sumber airnya sama, jadi mungkin kadar air dan kadar pH dan suhunya mungkin sama-sama aja guys. Nah, kalau kalian belinya dari peternak atau dari toko ikan yang lokasinya agak jauh, ini kemungkinan kualitas airnya akan berbeda dengan kualitas air yang ada di rumah kalian guys. Nah, sekarang kita kasih tips menurut pengalaman kita ya guys. Ini mungkin salah, mungkin juga benar. Nah, yang pastinya ini pengalaman kita aja. Jadi yang pertama itu kita lakukan adalah adaptasi guys. Jadi adaptasi dimana kita membuat kondisi dimana ikan gapi yang baru kita beli ini beradaptasi dengan air yang baru di rumah kita guys. Yang pertama adaptasi suhunya dulu guys. Yang pertama kita taruh aja plastikan ikannya gapi itu kita rendam di dalam wadah dengan air di rumah kita guys, misalnya di akuariumnya ya kan. Jadi suhunya akan sama. Ini secara suhu ini sih nggak terlalu berpengaruh, katanya sih begitu. Nah, yang kedua yaitu adaptasi dulu nih dengan air di rumah kita. Caranya gimana? Kita mix guys air dari toko ikan atau dari peternak ikan itu dengan air di rumah kita, kayak gitu. Untuk pencampuran air dari toko ikan ini kita nggak saranin buat kalian yang langsung mencampur dengan ikan kalian yang sudah kalian punya di rumah ya guys. Jadi lebih baik kalian campur itu di akuarium yang baru atau di wadah baru yang tidak ada ikannya guys. Kenapa kita nggak saranin kalian langsung mencampurkan ke akuarium yang sudah ada ikannya di rumah kalian? Karena kita kan nggak tahu nih ikan yang baru kalian beli dari toko ikan atau dari peternak ikan itu membawa penyakit atau enggak. Jadi sebaiknya kita karantina dulu guys, alias kita isolasi dulu nih ikan-ikan yang baru. Kita cek dulu beberapa hari apakah kondisinya mereka sehat atau enggak. Kalau udah sehat baru kita campurin ke akuarium utamanya guys. Seperti itu saran dari kita. Yang berikutnya adalah sumber air yang kalian pakai di rumah ya guys. Jadi ini ada 2 sumber air ya. Mungkin yang pertama adalah air tanah atau air sumur. Yang kedua adalah air PDAM atau air dari pump ya guys. Biasanya orang nyebutnya begitu. Nah, kalau kalian menggunakan air PDAM atau air pump, ini kita saranin untuk dilakukan pengendapan dulu guys, minimal 1 malam. Jadi kalian isi dulu ember atau isi dulu akuarium kalian dengan air PDAM-nya, lalu kalian endapkan dulu semalaman ya guys. Jangan langsung kalian kasih ikan gitu loh guys. Atau kalian bisa membeli filter air yang bisa menyaring air PDAM tersebut guys. Cuma memang biayanya mahal itu guys, kita nggak saranin. Nah, masih ada cara yang lain sih, yaitu kita membeli obat anti klorin atau anti kaporit guys. Ini kalian bisa beli di toko-toko ikan atau di toko online sih guys. Kita sih belum pernah pakai, cuma waktu kita searching itu ada ternyata obat yang seperti ini. Jadi membuat kualitas air dari PDAM itu menjadi lebih baik buat ikan-ikan kita guys. Kalau mau solusi yang gratis yang seperti kita lakukan guys, yaitu kita endapkan dulu semalaman air PDAM tersebut guys. Berikutnya adalah overfeeding ya guys. Overfeeding ini dalam bahasa Indonesianya adalah kelebihan memberi makan guys. Jadi sebaiknya kalau kita boleh saran ya guys, kalau kalian baru beli ikannya, baru bawa pulang ikannya, sebaiknya jangan dikasih makan dulu guys. Jadi penjelasannya gini guys,
ikan yang kalian baru beli itu kan mengalami stres ya guys. Stres kenapa? Karena di dalam saat kalian bawa pulang itu dia kan di dalam kantong plastik dan itu tempatnya kecil dan terguncang-guncang ya guys. Otomatis ikan itu pasti stres, sudah bisa kita pastikan ikannya stres. Nah, kalau ikan dalam kondisi stres kalian kasih makan dan kalian kasihnya berlebihan, apa yang terjadi guys? Makanannya itu nggak habis. Nah, kalau makanannya itu nggak habis, itu menyebabkan apa? Makanan sisa yang nggak habis itu akan menjadi racun, akan menjadi amonia. Jadi racun-racun itu ada di air tempat ikan kalian berada guys, yang akan menyebabkan ikan kalian sakit dan akhirnya mati guys. Jadi kalaupun kalian suka memberi makan ikan, tolong diperhatikan guys, jumlah makanannya harus disesuaikan dengan jumlah ikan kalian. Jangan sampai makanan kalian yang kalian feeding itu menjadi racun buat ikan kesayangan kalian guys. Penyebab berikutnya adalah overpopulation atau populasi yang berlebih ya guys. Jadi populasi ikan ini nggak sesuai dengan wadah atau akuarium tempat penampungan ikan kalian. Nah, solusinya sih gampang sih guys. Jadi kalian beli ikan itu ya mikir-mikir juga guys, dihitung dulu nih kalian punya akuariumnya sebesar apa. Jangan sampai kalian punya akuarium cuma 20 cm, kalian beli ikannya 100 ikan misalnya, ya kan nggak masuk akal ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Misalnya kalian punya akuariumnya 40 cm ya ikannya 20 itu masih oke gitu loh guys. Jangan sampai berlebih. Nah, ini contoh populasi ikan yang berlebih ya guys. Jadi ini kita biarkan udah beberapa bulan dia beranak pinak sehingga sampai banyak banget ini guys. Jadi kayaknya menurut kita ini populasinya berlebih. Nanti kita akan pisahkan guys. Penyebab terakhir adalah penyakit ya guys. Jadi pas kalian beli ikan itu kalian lebih baik mengecek dengan lebih teliti ya guys. Jangan sampai ikan yang kalian pilih itu sudah sakit atau membawa penyakit buat ikan-ikan yang lain. Nah, ini contohnya nih, waktu kita beli, kita kan belinya online nih guys. Jadi dikirimnya ada yang sakit white spot. Akhirnya kita sortir nih, kita pilih-pilih lagi, kita pisahkan, kita isolasi, kita karantina nih ikannya, lalu kita kasih obat ya biar ikannya cepat sehat. Kalau udah sehat baru kita gabungin lagi ke akuarium utama guys. Coba kalian bayangin guys, kalau kita nggak melakukan karantina guys, ikan satu yang sakit ini akan menyebarkan penyakit ke teman-temannya yang lain. Dan pada akhirnya kalau kita tidak memperhatikan atau kita terlambat, itu satu akuarium akan mati semua guys ikannya. Kalian nggak mau dong ikan kalian semuanya mati. Oke deh guys, sampai di sini dulu sharing pengalaman kita di video kita kali ini ya guys. Nanti kita akan update video lagi gimana sih melihat ciri-ciri ikan gapi kita sakit, apa aja ciri-cirinya guys di video yang akan kita buat berikutnya. Makanya kita ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube kita, tinggal kalian klik tombol subscribe ya guys, karena subscribe dari kalian ini sangat berarti buat kita guys. Satu subscribe itu membuat kita semakin semangat dan semangat setiap hari membuat konten dan berkreasi di channel YouTube ini guys. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.